Kisah dimulai saat seorang mahasiswa jurusan teknik mengendarai skuternya. Dia adalah Wiso, seorang mahasiswa yang kurang pandai dalam bersosialisasi. Pagi itu, ia pergi menuju stand mahasiswa teknik dalam acara pameran antar jurusan di kampusnya. Sesampainya di stand, Wiso bertemu dengan dua orang temannya, yang saat itu sedang asik bermain robot virtual. Wiso pun akhirnya bergabung dengan mereka. Di lain tempat, seorang gadis disabilitas sedang mengikuti lomba memanah di salah satu stand yang tersedia. Dia adalah Yejin, seorang pemanah profesional yang memiliki keterbatasan fisik pada kedua kakinya. Dengan segala keterbatasannya, Yejin dapat mengenai semua sasaran yang disediakan. Hingga pemilik stand menyadari bahwa Yejin adalah seorang pemanah profesional, dan ia tidak terima jika Yejin harus mendapatkan hadiah utama. Akan tetapi, karena tidak ada peraturan yang tertulis, Yejin pun berhasil membawa hadiah utama, yaitu sebuah boneka putih yang sangat besar. Dalam perjalanan pulang, kursi roda elektrik yang dikendarai Yejin mengalami masalah, sehingga membuatnya jatuh tersungkur di dalam tenda mahasiswa teknik. Di saat yang bersamaan, Wiso yang saat itu sedang menjaga stand terkejut melihat hal yang terjadi di depannya. Bukannya menolong Yejin, Wiso justru lebih mementingkan kursi roda yang ternyata mengalami masalah pada remote controlnya. Karena merasa kasihan, Wiso berusaha memperbaiki kursi roda milik Yejin. Setelah cukup keras berusaha, akhirnya Wiso berhasil memperbaiki kursi roda milik Yejin. Karena tidak ingin berhutang budi, Yejin pun mengajak Wiso untuk pergi makan. Mereka sangat menikmati makanan yang disajikan oleh pemilik restoran. Setelah selesai makan, mereka baru menyadari bahwa kursi roda milik Yejin yang ditinggal di bawah ternyata sudah hilang. Karena merasa bersalah, Wiso pun memberikan kartu mahasiswanya sebagai jaminan bahwa ia akan bertanggung jawab atas hilangnya kursi roda milik Yejin. Setelah kembali ke stand pameran, Wiso sangat bingung bagaimana ia harus mengganti kursi roda milik Yejin yang harganya sangat mahal. Hingga tiba-tiba kedua temannya memberikan ide kepada Wiso untuk membuat kursi roda pengganti, mengingat ia adalah mahasiswa jurusan teknik. Mendengar saran dari temannya, Wiso akhirnya pulang dengan sangat semangat. Sesampainya di rumah, ia membuat kursi roda dengan alat dan bahan yang ada di toko sepeda milik ayahnya. Setelah ia berhasil menyelesaikan kursi roda pengganti milik Yejin, Wiso pergi ke arena latihan Yejin untuk memberikan kursi roda yang telah berhasil ia buat. Hingga mereka pun merayakannya dengan minum-minum bersama. Karena Wiso terlalu mabuk, Yejin mengantarnya pulang dengan taksi online. Sesampainya di rumah, Yejin bertemu dengan orang tua Wiso. Hingga mereka terlibat dalam sedikit obrolan. Hingga tiba-tiba pelatih panah Yejin menelpon dan meminta Yejin untuk segera datang berlatih. Keesokan harinya, saat Wiso berada di kampus, salah satu temannya memberitahu bahwa akan diadakan lomba paintball antar jurusan teknik dan elektro. Hingga tiba di mana hari pertandingan berlangsung. Wiso mengajak Yejin bergabung bersama tim jurusan teknik. Dengan caranya sendiri, Yejin berhasil mengalahkan tim jurusan elektro, dan akhirnya tim jurusan teknik keluar sebagai pemenang. Mereka merayakan kemenangan itu dengan berpesta sepanjang malam. Setelah pulang dari pesta, Yejin terlibat sedikit perdebatan dengan ayahnya, karena ia akan dijodohkan dengan anak dari salah satu karyawan ayah Yejin. Menanggapi hal tersebut, Yejin pun sangat marah, dan ia pergi dari rumah untuk bertemu Wiso. Setelah bertemu Wiso, Yejin mencoba menggunakan teknologi VR yang selama ini belum pernah ia coba. Yejin pun sangat terhibur, dan ia kembali ceria. Setelah itu, Yejin memberitahu Wiso bahwa ia akan mengikuti seleksi tim panahan nasional, dan mungkin akan sangat sibuk untuk beberapa waktu ke depan. Di lain hari, Yejin bertemu dengan ibunya. Ia memberitahu bahwa hubungan antara ia dan ayahnya sedang tidak baik. Sang ibu pun memberikan saran jika Yejin ingin hidup mandiri, maka ia harus bisa membuktikan hal tersebut kepada ayahnya, agar sang ayah tidak lagi terlalu ikut campur dalam hidup Yejin. Menanggapi hal tersebut, Yejin pun sadar jika selama ini ia belum pernah membuktikan apapun kepada sang ayah. Hingga tiba hari di mana seleksi pertama untuk bergabung dalam tim panahan nasional berlangsung. Akan tetapi, justru teman laki-laki Yejin mengalami kram pada kakinya, hingga membuat sang pelatih harus membawanya ke unit kesehatan. Karena tidak ada yang menyetir mobil, Yejin meminta Wiso untuk mengantarkan mereka ke tempat seleksi. Dengan berat hati, Wiso menolak permintaan Yejin.
dengan alasan ia harus menemui dosen di kampusnya. Hyejin sadar bahwa Hwiso memiliki trauma masa lalu yang membuatnya tidak bisa menyetir mobil seperti orang biasa. Setelah kejadian tersebut, Hwiso dengan susah payah berusaha untuk menghilangkan trauma yang ia alami, dan dengan bantuan teman-temannya, ia akhirnya berhasil mendapatkan lisensi mengemudinya. Di lain hari, Hyejin dan teman-temannya berhasil menyelesaikan seleksi tahap pertama mereka. Di saat suasana gembira tersebut, Hwiso datang dengan mengendarai mobil tua milik ayahnya. Hyejin pun sangat terkejut melihat hal tersebut, mengingat Hwiso memiliki trauma saat menyetir mobil. Namun, pelatih Hyejin tidak terlalu terkejut, mengingat menyetir mobil adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Namun berbeda bagi Hyejin, apa yang sudah Hwiso lakukan adalah sebuah hal yang luar biasa bagi dirinya. Setelah itu mereka pulang bersama. Di tengah jalan, saat Hwiso menyetir mobilnya, ada mobil lain yang tiba-tiba mengagetkan Hwiso, hingga ia kembali teringat akan trauma masa lalunya. Di mana dulu, semasa ia kecil, ia pernah dikurung di dalam loker sempit dan gelap oleh teman-temannya. Karena memiliki serangan panik, Hwiso akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Di rumah sakit, Hyejin sangat bersedih atas apa yang sudah terjadi kepada Hwiso. Akan tetapi, ibu Hwiso memberitahu Hyejin bahwa ia merasa sangat berterima kasih karena Hyejin telah banyak membawa perubahan pada hidup Hwiso. Hingga pada akhirnya ayah Hyejin datang dan ia meminta Hyejin untuk menjauhi Hwiso karena bagi sang ayah hanya lelaki yang sehat secara fisik dan mental lah yang dapat membuat Hyejin bahagia. Tidak disangka Hwiso yang sudah sadar mendengar semua percakapan antara Hyejin dengan ayahnya. Hal itu membuat Hwiso patah hati dan ia meminta kepada Hyejin untuk menjauhinya karena ia berpikir bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini. Mendengar perkataan Hwiso, Hyejin sangat sedih hingga membuatnya tidak memiliki semangat untuk melanjutkan latihannya. Di lain tempat, Hwiso pun merasakan hal yang sama. Ia sangat patah hati menerima keadaan yang ia alami saat ini. Hingga tiba hari terakhir seleksi panahan tingkat nasional. Karena Hyejin masih bersedih, ia pun tidak memiliki semangat untuk mengikuti seleksi terakhirnya. Di lain tempat, Hwiso akhirnya sadar bahwa Hyejin adalah wanita yang bisa membuatnya melangkah sejauh ini, dan ia memberanikan diri untuk melawan rasa traumanya untuk datang memberikan semangat kepada Hyejin. Sesampainya di tempat seleksi, Hwiso mengatakan kepada Hyejin bahwa ia tidak akan meninggalkan Hyejin lagi, dan ia ingin terus hidup bersama Hyejin. Mendengar perkataan Hwiso, semangat Hyejin pun akhirnya kembali, dan ia mulai berkonsentrasi untuk memenangkan seleksi tahap terakhirnya. Setelah bersusah payah, Hyejin akhirnya berhasil mengalahkan lawan dan menjadi pemenang dalam seleksi tersebut. Keluarga dan teman-temannya pun sangat gembira atas kemenangan Hyejin. Hal tersebut membuat hubungan dengan sang ayah membaik, dan adik Hyejin diberikan izin untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Setelah lulus dari kampus, Hwiso pun akhirnya melamar Hyejin, dan film diakhiri dengan Hwiso yang menggendong Hyejin bersama teman-temannya untuk pergi makan.